Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang bertanya ke saya di kolom komentar, "Bang, uang malaikat, minta uang kepada malaikat, kepada Rasulullah, boleh nggak, Bang?" Itu kan banyak di YouTube. Jawaban saya, yang namanya meminta hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Makanya dari dulu Rasulullah udah bersabda, udah ngasih tahu, jangan menjadikan kuburku sebagai kubur orang-orang sebelum, yang menjadikan kubur nabinya disembah. Rasulullah nggak mau seperti itu. Jadi tempat meminta cuma kepada Allah, bukan kepada yang lain. Iyyaka na'budu, kepada engkau aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau aku meminta tolong. Pada siapa tuh? Kepada Allah. Tertolong pada Allah. Kita punya hajat, kita punya kepentingan, berdoa kepada Allah, usaha juga. Itu kan di dalam urut-urutan berdoa. Saya ulangi sekali lagi, waktu itu kan ada orang Arab lagi berdoa di dalam masjid, datang Rasulullah. Nabi mengatakan, au kama qala Rasul, orang Arab ini kecepatan. Jika engkau mau berdoa, pertama pujilah Allah, alhamdulillah. Kedua, bersalawatlah kepadaku. Ketiga, barulah mintakan permohonanmu. Nah itu urutannya begitu, memuji kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, baru berdoa. Nah inilah yang menjadi urut-urutannya. Kita belum berdoa, sebelum kita berdoa, mintanya cuma kepada Allah, bukan kepada yang lain. Lalu itu, Bang, di YouTube kan banyak. YouTube itu perlu diketahui nih, itu orang bikin thumbnail biar banyak yang lihat, biar banyak yang ngeklik. Kalau banyak yang lihat kan trafficnya jalan, sehingga orang udah udah akal sehatnya udah hilang. Apa itu, kliklah ini, sentuhlah uang, gambar uang ini, klik, sentuhlah gambar uang ini, nanti akan datang kepadamu 100 miliar. Itu mah supaya orang-orang yang nggak tahu itu diakal-akalin, biar diklik itu, lalu keluarlah gambar filmnya seperti ini, lalu keluarlah iklannya, dia dapat duit pada itu. Kalau misalnya bisa melakukan itu mah, ngapain bikin YouTube? Orang bikin YouTube buat apaan sih? Orang bikin YouTube buat apa sih? Makanya itu harus hati-hati betul tuh, yang kayak begitu-begitu, nanti lama-lama jadi musyrik kita. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, ya memang begitu, urutannya memang seperti itu. Kita punya hajat apa, katakan misalnya yang jelas-jelas aja lah. Katakan saya pengen mobil, ya Allah. Pengen mobil yang jenisnya begini, dijelasin lah. Ya mintalah sama Allah, baca salawat kepada Rasulullah, dan usaha. Dan dia juga kagak datang langsung turun. Coba kalau misalnya datang turun langsung, jebret nih dikasih kayak Nabi Isa, Allahumma anjil alaina ma'idatan minas sama, lalu turunlah makanan dari langit, maka Rasulullah nggak akan menimba air di kebun, sehingga Rasulullah mendapat upah, yaitu korma, lalu dimakan sama beliau dan diberikan kepada cucunya. Kalau begitu mah Rasulullah tinggal minta aja sama Allah. Rasulullah nggak melakukan kayak begitu. Supaya apa? Supaya bisa ditiru sama kita. Makanya Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah, contoh yang bagus banget. Itu Rasulullah. Kalau misalnya kita, kan Rasulullah juga dagang. Namanya orang pengen sesuatu, pengen mobil misalnya, pengen rumah misalnya, dia tengah malam memohon kepada Allah dengan urutan seperti tadi, supaya mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya supaya terkabul cita-citanya. Kalau cita-citanya udah terkabul, belum terkabul, dia mohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Siangnya dia usaha dagang, terutama yang cepet. Usaha apa aja lah, asal jangan usaha nipu, thumbnail yang menggetarkan, yang seolah-olah orang klik dapat 100 juta. Yang begitu nipu namanya, supaya YouTube-nya diklik orang. YouTube kan nggak peduli, yang penting orang klik, masuk iklan, kan begitu. Yang begitu mah nggak usah, yang diikutin yang begitu mah. Tapi kalau urutannya mengajarkan orang, misalnya kan meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah supaya dapat cita-cita kita, misalnya cita-cita kita pengen dapat mobil. Pertama-tama bangunlah tengah malam, lalu sholatlah 4 rakaat, memohonlah kepada Allah dengan urutan membaca alhamdulillah, pujian kepada Allah, lalu salawat kepada Rasulullah, lalu berdoa, lalu baca salawat yang banyak betul, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, yang ketika ditanya sama sahabatnya Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah, berapa kadar saya bersolat untuk engkau? Masih tak wa in jita pakhairul laka,
Terserah engkau mau berapa aja boleh. Yang penting apabila engkau tambah, tapi apabila engkau tambah kan lebih baik, yaitu ya Rasulullah kalau gitu saya 25% aja. Terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah lebih baik, ya Rasulullah kalau gitu 75%. Terserah engkau. Yang penting kalau engkau tambah itu lebih baik, ya Rasulullah kalau gitu saya baca salawatnya semua aja 100%. Maka Rasulullah bersabda, izan kalau kayak begitu. Ya Rasulullah saya baca salawat kalau saya bangun malam ada waktu 3 jam, saya baca salawat aja pada engkau. Apa kata Rasulullah? Izan kalau begitu Allah akan mengabulkan cita-citamu. Dengar tuh. Allah akan mengabulkan cita-citamu, mencukupkan rezekimu, dan mengampuni dosa-dosamu. Lah itu ajaran dari Rasulullah. Ini lagi minta uang kepada malaikat. Emang malaikat tempat meminta? Malaikat Jibril yang disebut sebagai pemimpinnya para malaikat. Kenapa malaikat Jibril? Wahyu malaikat Jibril itu ketika diciptakan dia sujud kepada Allah 2 rakaat, dia sholat 1 rakaatnya itu 500 tahun, lalu 1 rakaat lagi 500 tahun. Itu Allah bilang apa yang kau kerjakan itu tidak lebih bagus daripada yang dikerjakan oleh umat Muhammad 2 rakaat, 2 rakaatnya aja. Misalnya sholat subuh 2 rakaat aja, ringan aja tuh. Kita sholat subuh juga nggak sampai 15 menit. Kita sholat subuh paling juga 10 menit, udah banyak banget itu. Kalau baca ayatnya biasa-biasa aja kayak kita. Itu tidak yang panjang itu sampai ribuan tahun, tidak lebih baik dari apa yang dilakukan umat Muhammad. Yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan umat Muhammad yang ringan. Kenapa? Karena yang kau lakukan bukan perintahku. Sedangkan sholat yang dilakukan oleh umat Muhammad cuma 2 rakaat itu perintahku. Nah itu perintah Allah. Tiba-tiba kok minta duitnya sama malaikat, itu bagaimana ceritanya? Entah siapa yang ngajarin kayak begitu. Tempat meminta pada Allah, bukan pada malaikat, bukan pada Rasulullah. Minta pada Allah. Makanya kan ada banyak orang yang mengatakan sholawat ini disebutnya bisa syirik. Ada orang bilang kayak begitu. Ya karena masyarakat ini akhirnya menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan kedua. Selain Allah ada Tuhan lagi, itu Rasulullah. Ya itu makanya seperti itu. Padahal yang menuliskan sholawat, misalnya sholawat sholawat nariyah, sebenarnya tujuannya bukan seperti itu. Bukan menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan kedua, tapi memuji kepada Rasulullah karena Allah juga memuji. Membaca sholawat kepada Rasulullah karena Allah dan malaikatnya juga membaca sholawat. Itu datang kita tiba-tiba minta uang kepada malaikat, minta kepada Rasulullah. Jangan seperti itu. Ingat, tempat meminta cuman kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada tempat minta. Nanti kalau ketahuan Rasulullah seperti ini, mungkin kita juga dimarahin. Karena Rasulullah udah pernah ngasih tahu dulu, jangan kau jadikan kuburku sebagai tempat yang disembah, sebagaimana umat-umat sebelumnya. Nabinya disembah sama dia. Dulu Lata, Uja itu sebenarnya dulu pembesar agama, tokoh agama dulu, zaman dulu. Nah, saking orang memuja dia terlalu banyak, akhirnya dibikinin lah patungnya, disembah lah. Makanya kita kan gambar Rasulullah nggak ada. Siapa yang pernah melihat langsung Rasulullah? Nggak ada kita. Mimpi ada banyak bang, ya banyak. Tapi kita susah menggambarkan Rasulullah itu paling dibilang begini lalu begini. Tapi secara jelas nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Jangan sampai Rasulullah disembah. Tiba-tiba minta kepada Rasulullah. Rasulullah membeli syafaat itu atas izin Allah. Kan udah dibilang tadi di awal, apabila engkau membaca sholawat semua waktumu seperti tadi, Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Nah itu yang mengabulkan Allah. Ini sabda Rasulullah. Lalu Allah akan mencukupkan rezekimu. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yang mengampuni, yang memberikan rezeki, yang menyampaikan hajat kita Allah, bukan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong ini dipahami betul-betul. Jangan sampai kita tergelincir nanti minta kepada malaikat. Apa bedanya kita minta sama jin? Kalau kayak begitu, nanti lama-lama disembah. Kan seperti itu, minta kepada Allah. Itu orang kok bikin thumbnail begitu, ya itu mah biar diklik aja. Biar orang pada mau lihat klik bagaimana caranya. Apalagi masyarakat umum. Padahal jelas-jelas tiap hari kita meminta kepada Allah dalam sholat dan berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, kepada engkaulah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau Allah kami minta pertolongan. Nah mudah-mudahan bisa dipahami, membaca sholawat kepada Rasulullah adalah mengiringi doa, supaya doa kita
seperti yang Rasulullah katakan tadi, yaitu pujilah Allah, bacalah sholawat kepadaku, dan mintalah permintaanmu. Nah, begitu urutan itu diajarkan oleh Rasulullah. Jangan disalahpahami lagi, jangan jadi perdebatan. Minta hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, apalagi pada malaikat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.